Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Selamat hari Minggu. Ini waktunya kita beribadah, menyiapkan hati kita, waktu kita untuk kita persembahkan sebagai korban terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu Saat Ini Saat Indah. Bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu. Kuduskanlah Tuhan hati dan jiwa kami, layakan kami menghadap tahta-Mu yang suci ya Bapa, supaya kami datang dengan tidak sia-sia Tuhan. Kami datang boleh mempersembahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau beribadah Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus yang pimpin, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pasti kabar yang sangat bahagia, kita semua sehat selalu di dalam Tuhan, selalu ada perlindungan yang nyata, dan biarlah Tuhan yang mengetahui segala isi hati kita, biar kita memulai hati kita dengan penuh ucapan syukur. Kita mulai siapkan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, berkat anak cucu turun ke atas kita semua. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengutus
mengerti firman-Nya. Yang mustahil bagi orang percaya, berbahagia bagi orang yang percaya. Karena jujurnya pasti kita akan meminta-minta, karena Allah mengerti firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ada amin saudara-saudara, berkat ke atas anak cucu kita. Amin. Biar Tuhan melihat setiap kerinduan kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyiapkan setiap hati kita. Kita naikkan satu pujian. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa-Mu Kudus, rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, pujian dan penyembahan kami yang sederhana ini Tuhan tak dapat dibandingkan Tuhan dengan begitu besar kasih-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar isi hati-Mu. Kiranya Tuhan berbicara ya Bapa, menyentuh setiap hati kami masing-masing. Terlebih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya Tuhan yang disampaikan benar-benar perkataan yang daripada-Mu, yang hendak Engkau sampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Bapa, supaya Tuhan firman yang disampaikan tidak sia-sia, tapi boleh menjadi satu rema buat kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan.
Kalau hari ini kita boleh bertemu di dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat ya, di mana hari ini merupakan minggu keempat ya dalam bulan Januari. Artinya kita sudah melewati hampir 22 hari, 23 hari ya. Apa yang terjadi hari ini? Apakah saudara masih dapat bertahan? Apakah harta saudara masih banyak? Apakah jabatan saudara masih tetap bahkan mau meningkat? Apakah ada kedamaian dalam rumah tangga saudara? Apakah ada sukacita? Hari ini mari kita akan masuk di dalam ibadah dan berjamu dalam firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan menuntun hari ini apa yang Tuhan sampaikan melalui saya adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin sudah disampaikan oleh hamba Pak Tri di mana bagaimana menjadi orang yang diberkati. Kita lihat kalau orang diberkati pasti mereka setia. Tapi bagaimana kesetiaan itu dapat diuji? Artinya kesetiaan yang benar-benar dapat diuji Tuhan di mana saudara selalu hadir dan selalu mendengarkan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sesuatu yang dapat menuntun kita menuju apa yang Tuhan sudah siapkan. Seperti bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel memang tegar tengkuk. Bahkan kemarin yang sampaikan firman Tuhan adalah kota di mana akan dihancurkan. Tapi tua-tua dari bangsa Israel datang kepada Tuhan minta petunjuk. Dan diberitakan kepada Tuhan bahwa aku akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan akan menunjukkan mereka pada satu tempat tanah perjanjian. Itu janji Tuhan dan tidak meleset. Hari ini bagi saudara hari ini yang mungkin dalam kebimbangan. Tahun kemarin saudara mengalami jatuh bangun, mungkin ada yang di PHK. Hari ini Tuhan memberikan arahan tepat pada saudara sekalian untuk tetap bertahan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Seperti kemarin kabarnya ada bagaimana orang yang akan diberkati. Artinya mereka tetap bertahan sampai hari ini. Orang yang diberkati adalah orang yang dapat bertahan dan selalu bersyukur pada Tuhan. Dan selalu mencari hadirat Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, sekarang ini banyak orang-orang yang mengalami kejatuhan. Ya. Orang yang dulu kaya, sekarang jatuh dan stres karena keadaan ekonomi, keadaan pandemi ini sehingga membuat yang tadi daya sekarang jatuh. Banyak kita lihat. Tapi hari ini mari kita koreksi. Karena Tuhan, saya akan sampaikan mengenai kekayaan atau harta kekayaan yang dirampas. Saudara mau kekayaan saudara dirampas? Tentunya tidak mau. Karena kekayaan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus tidak merencanakan kita menjadi miskin. Tapi Tuhan Yesus merencanakan bagi setiap orang percaya hidupnya berkelimpahan. Itu saudara saya hari ini masih hidup dalam kelimpahan. Amin. Saudara perhatian di mana saudara berada. Dalam keadaan sampai hari ini, saudara dapat menikmati berkat. Saudara dapat hidup, saudara dapat bernapas, saudara dapat makan apa adanya. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Kekayaan yang dirampas. Tentunya kalau kekayaan dirampas, kita lihat saja sekarang banyak kita lihat di video maupun di berita koran. Bagaimana orang itu hartanya dirampas, yaitu orang yang korupsi. Kita lihat sekarang di negara kita saja
berapa orang bupati atau siapapun, saya tidak berbicara tentang politik, tapi mereka ditangkap dan justru bayar denda, rumahnya disita maupun hartanya disita, semuanya disita untuk negara. Nah ini saya berbicara tentang kekayaan yang dirampas itu apa? Kita akan lihat bahwa kekayaan dirampas itu adalah kekayaan yang sudah disediakan tapi dirampas. Dirampas oleh siapa? Atau rumahnya dibobol pencuri, dirampok di tengah jalan? Bukan. Hari ini kita berbicara tentang harta kekayaan yang dirampas itu sesuai dengan apa yang di dalam firman Tuhan. Di dalam Yeskiel 26 ayat 12-14 itu berbicara tentang nubuatan Tirus. Kalau kita lihat, Tirus adalah kota yang di Libanon. Sampai sekarang masih ada. Ya. Sampai sekarang masih ada. Kota Tirus. Di mana di situ adalah kota yang indah. Perdagangannya luar biasa. Pemandangannya bagus dan indah. Ya. Segala sesuatu benda yang dihasilkan diekspor keluar. Dia menyebut bahwa Tirus adalah tempat yang indah, banyak permadani, banyak apa-apanya. Itu yang hari ini saya akan inginkan. Kota Tirus adalah kota yang indah dan sungguh-sungguh menakjubkan. Pelabuhannya indah, pemandangannya indah, hasil bumi melimpah. Hasil kerja tangan dijual banyak melimpah. Kota yang ini yang saat ini adalah kota yang dulunya adalah kota yang makmur. Di sini bukanlah keindahan, tetapi di sini banyak orang-orang yang murtad. Mengapa? Di sini tadi di Yeskiel itu nubuatan tentang Tirus. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang suka mencuri, suka menindas, suka memfitnah. Dan di situ mereka adalah sombong dan percaya pada tahayul. Yang dulunya Tuhan sudah memberkati. Di tempat kantor ada suatu tempat yang indah, pemandangan indah. Perempuan-perempuannya cantik-cantik, kotanya indah, uangnya berlimpah-limpah. Tapi ketika penduduknya tidak taat, mereka menyembah berhala. Mereka percaya pada tahayul. Yang dahulunya Tuhan sudah memberikan semuanya, tapi mereka berbalik arah. Tuhan marah. Bahkan kota yang indah, danau yang indah itu, yang dulu banyak juga kurmanya banyak. Tuhan mengatakan dijadikan daratan. Tempatnya pukat. Kalau nanti saudara baca di rumah. Saya tidak memperpanjang. Tetapi di situ orang-orang itu sombong dan orang-orang Yahudi juga dibinasakan oleh raja-raja Babel. Tanah yang indah yang Tuhan sudah berkati. Ketika penduduknya mereka berbalik pada ilah lain, mereka jahat, sombong dan angkuh, maka Tuhan murka. Diundanglah raja-raja yang di sekitarnya itu untuk menyerang Tirus. Raja-raja Babel, di mana Tirus ini terkenal benteng yang sangat kuat. Jarang bisa musuh masuk karena bentengnya kuat, di pinggir-pinggir laut itu bentengnya kuat. Tapi begitu Tuhan turun tangan, serang. Raja-raja Babel dikumpulkan, Nebukadnezar dikumpulkan, serang. Akhirnya runtuh dan hancur. Saudaraku sekalian, sampai semua penduduknya dibinasakan. Perempuan dikumpulkan, ditebar kepalanya. Itu Tuhan murka. Hari ini saya bertanya kepada saudara sekalian, kalau Tuhan murka, semua harta kekayaan dirampas, dimusnahkan. Apa artinya di Tirus ini
Raja-rajanya mengumpulkan banyak harta, perdagangnya bagus, habis digunakan. Karena apa? Karena mereka berbalik arah menyembah berhala. Tuhan dinomor duakan. Sekarang saya tanya pada saudara sekalian, kalau ingin tetap bertahan, ingin maju dan tidak kuat, utamakan Yesus yang terdepan. Jangan seperti bangsa yang ditiru ini. Sudah diberkati, mereka meremehkan. Tidak mengenal firman Tuhan. Gereja-gereja tidak ada. Semuanya menyembah berhala. Tuhan marah. Hari ini saya akan melihat bahwa keadaan ini yang saya ingin sampaikan pada saudara. Sekarang, saudara, apa kekayaan? Seringkali apa yang katakan kita memiliki harta banyak, tapi tidak dapat menikmati karena tidak ada Yesus dalam kehidupan kita. Contoh soal kalau sekarang kita biasa saja, begitu tapi kita naik pangkat, uang berlimpah-limpah. Dapatkah saudara tetap bertahan mengutamakan Yesus dalam kehidupan saudara? Saudara mengatakan nanti Tuhan nomor 2, saya masih mengurusi bisnis ini, tidak mengenal hari Minggu apa-apa, tetap bisnis. Saudaraku, jangan sampai Tuhan marah. Jangan sampai harta yang saudara miliki hari ini dirampas. Artinya bukan Tuhan yang merampas, tapi Tuhan membiarkan saudara di dalam keadaan. Mungkin hari ini ada orang kaya raya. Mereka jatuh miskin karena persoalan seperti pandemi ini. Karena ditipu orang. Banyak orang kaya sekarang ini bingung. Uang banyak di bank, bunganya sedikit. Dipinjam orang, cari bunga yang besar. Dibawa lari stres. Saudara itu harta dunia. Tapi hari ini saya akan sampaikan segala sesuatu yang kita miliki adalah sesuatu yang berharga. Tapi lebih berharga lagi bilang, Yesus ada di dalam rumah tangga saudara, itu lebih berharga. Mengapa ini harus terjadi? Harta dirampas itu karena dosa dan kejahatan. Jadi terus ini hartanya perlu berkekayaan yang melimpah. Nomor 1 di dunia, kekayaan yang melimpah. Tetapi ludes. Karena apa? Dosa dan kejahatan. Dosa orang-orang yang ditiru itulah dosa yang sangat-sangat Tuhan marah. Dan kejahatan yang mereka miliki adalah membunuh, memperkosa, semuanya. Inilah harta yang dirampas. Saya akan bertanya pada saudara sekalian, jadi dosalah yang membuat kekayaan kita dirampas. Dosalah yang membuat sukacita kita dirampas. Pertanyaan, adakah harta kekayaan apa yang dirampas akibat dosa dan kejahatan? Kekayaan apa yang dapat dirampas karena dosa dan kejahatan? Ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah di sini kekayaan materi. Ya, sekali lagi kekayaan materi. Itu berupa apa? Tanah, mobil, rumah besar, deposito di bank, emas, perak berlimpah di rumah. Itu materi. Tetapi yang penting hari ini, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita mengalami kekurangan. Kalau orang sudah kaya, terus dia bukan mencari Tuhan, dia memburu satu jalan. Saya bisnis ini, buka pabrik, berhasil. Lari lagi, buka lagi, terus lari-lari. Tetapi mereka merenungkan, saya sudah bekerja keras mulai Senin sampai Minggu, terus Senin lagi tidak ada waktu untuk Tuhan. Tetapi begitu mereka merenungkan malam hari, saya sudah bekerja keras, tetapi hasilnya kok tidak tampak. Tuhan menginginkan hal ini terjadi agar kita sadar. Ya. Kalau dia orang kaya tadi sudah bekerja buka pabrik 1, berhasil,
bukan lagi kedua, 3, 4 berhasil. Tetapi begitu mereka malam hari atau akhir tahun mereka kumpul-kumpul, mereka hitung-hitung. Tuh, saya udah buka pabrik 5, kok untungnya gak ono? Kok untungnya masih dikit? Inilah cara Tuhan untuk menyadarkan orang yang tadi serakah karena tamak uang, mengejar uang terus, maka diingatkan Tuhan dengan jalan yaitu hartanya mulai dirampas. Karena hartanya mulai dirampas, maka orang ini yang tadi kaya raya, mereka akan menjadi orang yang disita ke sana sini, ditipu orang, pabriknya dibakar orang. Akhirnya mereka stres. Di sini kita kan tujuannya agar kita sadar bahwa uang itu bukan segala-galanya. Saudaraku sekalian, apakah saudara banyak uang hari ini? Apakah gaji saudara sudah besar? Tabungan saudara besar? Saudara, saudara, Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan, uang itu bukan segala-galanya. Karena di sini dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Itu lebih enak. Bukan harta kekayaannya saudara kumpulkan dari bisnis, dari berjual ini siang malam, tidak ada waktu untuk Tuhan. Itu akan habis. Tapi di sini di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Artinya Tuhan datang ke dunia ini. Artinya saudara semuanya hidup yang berkelimpahan. Mungkin ada pertanyaan, Pak, mana buktinya? Saya sampai puluhan tahun hidup seperti ini tidak berkelimpahan. Saudaraku sekalian, hidup berkelimpahan itu bukan dinilai harta. Sekali lagi, uang bukan segala-galanya. Karena kita butuh uang, tapi uang tidak dapat membawa kita masuk ke surga. Ingat saudara kalian, saudara boleh mengumpulkan uang mulai dari Senin sampai Sabtu Minggu, mengumpulkan terus berapa tahun kumpulkan. Akhirnya saudara sakit. Apakah uang itu bisa saudara bawa? Ketika saudara berbaring di rumah sakit, makan tidak bisa, hanya diinfus. Tidak bisa berjalan tubuh ini. Apakah uang saudara bisa menjamin? Saudara sekalian, mari hari ini saudara renungkan, masih ada kesempatan. Kita boleh mencari uang, tetapi utamakan Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan, kami ingin bahwa apa yang saya miliki Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu akan aman, tidak akan dirampas, karena aman, dituntun oleh Tuhan. Banyak orang ketika memiliki banyak uang, kesombongan itu yang terjadi, muncul hidup di dalam limpahan harta, tidak peduli dengan orang lain, egois dan serakah. Ketika mengalami kenyataan dirampas dengan cara hutang yang menumpuk, ditipu orang, maka orang itu kalau tidak ada Yesus dalam hidupnya, mereka akan stres. Tentunya kalau stres itu akan berakibat yang fatal, karena tidak arahan. Mereka masuk kamar hotel yang tinggi, tidak berpikir panjang karena tidak ada Tuhan, maka mereka terjun. Berapa banyak kejadian orang yang stres seperti ini. Akhirnya, apa artinya uang itu? Saya mengatakan bukan saudara tidak boleh mengeluarkan uang, boleh. Tetapi tetap saja utamakan Yesus di dalam kehidupan saudara, maka uang harta saudara tidak akan dirampas. Itu yang pertama tadi, kekayaan tentang materi dirampas. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi bila mana kekayaan kita di materi itu dirampas.
Ada satu caranya, yaitu tetap Tuhanlah sumber dari segalanya. Tuhanlah sumber dari segalanya, artinya saudara tetap berpegang teguh pada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, Dia akan memberkati kita dengan hidup yang berkelimpahan. Tapi di dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu hidup berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Jadi bukanlah kalau hari ini mungkin saudara untuk makan sehari-hari, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari masih sulit mencari. Saudara mungkin bertanya, katanya Yesus datang ke dunia untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Tentu mereka orang bertanya seperti itu. Tapi saya kembalikan pada saudara. Apakah saudara taat? Apakah saudara dapat melakukan yang Tuhan perintahkan? Bukan semena-mena saudara masuk gereja menjadi orang Kristen, tetapi hidup saudara tidak berkenan pada Tuhan. Hidup saudara tidak sesuai dengan arah firman Tuhan, maka hidup kita juga seperti ini. Kalau mau hidup berkelimpahan, utamakan Yesus. Tempatkan Yesus yang teratas di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita, maka di situ ada ketenangan. Harta kita tetap aman. Terus sebab itu, mari kita sama-sama mengerti bahwa firman Tuhan ini, kekayaan materi bisa dirampas dengan cara tadi itu, dengan cara dihabiskan, utang menumpuk dari bayar. Tapi kalau kekayaannya kita miliki, materi kita miliki, kita tetap Tuhan yang memegang semuanya, pasti aman. Yang kedua, kekayaan apa yang dirampas itu? Kekayaan tentang jiwa. Kekayaan tentang jiwa dikatakan di sini di dalam Matius 10 ayat 27. Kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya kita punya jiwa. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka kita tetap aman. Karena di sini katakan jika kita berbicara tentang jiwa, maka itu artinya ketenangan, damai sejahtera dan sukacita di hati kita. Itu jiwa. Jiwa kita tenang, pasti kita ada kedamaian. Jiwa kita tenang, pasti ada sukacita. Kalau jiwa kita tidak tenang, begitu kita bangun pagi, sudah banyak masalah. Karena tidak berdoa, tidak mengundang Yesus pada pagi hari, maka jiwa kita tidak tenang. Tetapi kalau begitu saudara bangun pagi, saya ingin kekayaan jiwa saya tetap Tuhan terpelihara. Jangan sampai dirampas oleh persoalan. Jangan sampai dirampas dengan hal-hal yang negatif dengan apapun. Yaitu di sini saudara akan tenang, damai sejahtera dan sukacita itu ada di dalam hati kita. Sepanjang hari itu ada sukacita. Makan apapun apa adanya ada sukacita. Ada damai sejahtera, rumah tangga itu tetap aman. Oleh sebab itu saya herankan kepada saudara, kalau jiwa kita ingin tenang, tempatkan Yesus dalam kehidupan saudara. Jiwa itu akan tenang. Materi tadi kekayaan kita tetap tenang, tidak diambil orang, tidak ditipu orang. Karena materi ini sudah saya letakkan di jalan yang benar. Saya mengundang Yesus, saya pergunakan materi ini untuk kemuliaan nama Tuhan atau membantu, ya, membantu orang yang membutuhkan. Itu akan tenang, aman, tidak akan dirampas, tidak akan ditipu orang, karena aman materi itu. Demikian pula kalau jiwa kita aman, maka kita tetap ada dalam sukacita. Pagi hari kita tidak memikirkan apa yang kita makan, Tuhan sudah siapkan. Ada apa? Sukacita. Ada damai sejahtera. Saudara keluar dari kamar tersenyum karena ada Yesus. Tetapi kalau jiwa saudara tidak bersama Yesus yang keluar pada pagi hari, amarah, dengki, mencaci orang,
Itu yang terjadi. Jangan jiwa kita saudara dirampas oleh hal yang seperti ini. Yang ketiga di sini kekayaan tentang rohani. Berbicara tentang rohani artinya hari ini saudara dapat mendengar firman Tuhan, ada rohani saudara dimantapkan. Bayangkan saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara tidak dapat mendengar firman Tuhan, kita berbahagia meskipun dengan cara online, ya, kita dapat mendengar firman Tuhan. Rohani saudara tetap terjaga, tidak dirampas. Meskipun ada sinetron yang bagus, mulai pagi sampai malam, saudara melihat sinetron terus, tidak ada kebahagiaan. Jiwa saudara tetap terhanyut dengan apa yang ada di tampil. Kalau itu sedih dan sifatnya sinetronnya membunuh, menipu orang, jiwa saudara ikut seperti itu. Tetapi kalau Yesus yang saudara sembah pada pagi hari, jiwa saudara ada di dalam naungan Kristus, maka yang ada di sini kekayaan rohani tetap ada, membawa saudara untuk tetap setia pada Tuhan. Yang terjadi hidup ini terasanya kosong. Ya. Mungkin suatu kali saya melihat orang yang dulu rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi begitu saya lihat yang terakhir dia itu kosong. Matanya hanya terpandang ke jalan sana. Bahkan kalau disapa, mereka lupa. Pandangannya kosong. Akhirnya dia mungkin karena banyak masalah, dia tidak dapat mengatasi. Karena rohaninya kosong. Bagi setiap orang yang percaya, orang yang beriman, GPI Suragratia, jangan sampai rohani saudara kosong. Kalau rohaninya kosong, maka yang masuk bukanlah Yesus, tapi iblis. Contoh katakan sekarang kalau tadi orang kaya, mungkin kekayaannya sudah diambil orang, terbakar, tapi dirampas. Ya, bingung, mau mencarilah kemana lagi. Pikirannya kosong, pandangannya hanya ke depan. Mungkin saudara akan bertemu dengan orang seperti itu. Kalau tidak ada Yesus, maka orang itu akan mengambil jalan pintas. Yang kita sampaikan tadi yang pertama, utang menumpuk, ditagihkan kemana. Pandangannya kosong, karena tidak ada rohani, tidak ada firman Tuhan yang masuk, maka mereka mengambil jalan pintas. Berjalanlah mereka di tengah rel kereta api. Padahal sudah diklakson orang-orang, Pak, Bu, ada kereta api, saudara kosong pandangannya. Karena situ ada iblis. Akhirnya itu rohaninya dirampas. Maka saudara hati-hati, saudara dia, dengarlah firman Tuhan melalui TV YouTube. Dengarlah firman Tuhan yang memberi arah yang tepat. Kalau rohaninya kosong, maka di situ adalah suara dari firman Tuhan. Ayo, lompat dari tempat itu, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita ingat Tuhan Yesus dicoba oleh iblis. Kalau engkau anak Allah, berlompatlah engkau dari yang tempat tinggi sampai ke bawah. Tapi Yesus apa jadi? Ayo iblis, menyalah kau, jangan mencoba. Kalau saudara punya iman, maka yang tadinya iblis masuk, katakan tidak, aku punya Yesus. Tidak jadi terjun. Itulah yang diberikan kepada kita. Hari ini, keadaan seperti itu menjadarkan kita bahwa hidup menjauh dari Tuhan akan binasa. Hidup jauh dari Tuhan akan susah. Hidup dari Tuhan, sandang pangannya dirampas, sukacitanya dirampas, damai sejahtera dirampas, maka pandangannya kosong. Itulah hidup orang yang menjauh dari Tuhan, seperti itu. Tapi nanti yang masuk adalah iblis. Saudaraku sekalian, ini yang kita
supaya di dalam mengikut Tuhan kita harus benar-benar taat. Ya. Jangan sampai rohani saudara dirampas. Pakaian rohani ini tetap ada. Ya saudara sekalian, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5b, kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-5b. Akulah pokok anggur dan kamulah rantai dagingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar kamu tidak dapat berbuat apa. Inilah orang yang benar-benar kekayaan rohaninya dirampas. Saudara kalian tinggal saudara pilih. Materi boleh dirampas, jiwa boleh, tapi kalau rohani saudara kuat, maka di situ saudara akan tetap terjaga. Saudara sekalian, kita berkata tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, tapi bersama-sama Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Saudara sekalian, ini yang kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan menderita. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, kita dapat menanggung segala perkara. Filipi 4 ayat ke-13 seperti itu. Saudara sekalian, mari hari ini kita lihat bahwa 3 hal sudah kita lakukan. Maka kita segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang terakhir, yang keempat, kita lihat bahwa di dalam kekayaan tadi ada sukacita. Kalau sukacitanya sudah dirampas, maka yang terjadi adalah bukan sukacita, tapi duka cita, kesedihan dan kesedihan. Seringkali kita merasa kehilangan sukacita saat kita mengalami sesuatu masalah yang besar, tetapi bahwa sukacita yang jadi hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saat kita mengalami sesuatu, kalau tidak ada sukacita dirampas, maka kita akan jatuh. Tetapi kalau kita sadar bahwa sukacita yang sejati itu hanya datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, bukan dari materi, bukan dari harta, bukan dari kekayaan, tetapi sukacita yang sejati itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dosa dan kejahatan itu akan membuat kita juga jauh daripada Tuhan. Dan berbahagialah kita saudara hari ini, kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama hari ini kita sadar bahwa sukacita yang sejati itu hanya datang daripada Tuhan Yesus. Ambil langkah ini. Mau saudara duka cita atau mengambil sukacita, itu terserah saudara. Tapi kalau hari ini saudara membagikan firman Tuhan ini, sukacita saya ambil. Mari kita datang pada Yesus. Kita kesampingkan yang lain. Kita minta Tuhan, apa yang ada padaku, hartaku ini, kami ingin tetap ada di dalam nama-Mu. Jiwaku tetap ada di dalam nama-Mu. Kekayaanku tetap ada dalam, sukacitaku ada di dalam. Saudaraku sekalian, sukacita yang jati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa untuk sholat gratia dimanapun saudara berada, agar hidup kita secara materi tidak berkekurangan. Pagi ini saya berdoa untuk saudara saya, sholat gratia dimanapun saudara berada. Saya berdoa pada Tuhan bahwa hidup kita secara materi tidak kekurangan, artinya saudara dicukupi. Meskipun tinggal berapa, tapi cukup. Yang kedua, di dalam jiwa kita selalu ada damai sejahtera. Tapi katakan materi kita tidak kekurangan, artinya tidak berlebihan, tapi cukup. Itu tentu akan membawa efek yang lain, yaitu ada damai sejahtera dalam roh kita.
tahu ada Tuhan yang selalu membela kita. Di dalam masalah apapun Tuhan yang membela kita sekalian. Dan sukacita yang berlimpah dan bertata dalam kehidupan saudara sekalian. Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya hari ini Tuhan, apa yang saya miliki meskipun tidak perlindungan Tuhan, supaya materi ini tetap terjaga. Kekayaan materi jangan dirampas, jiwa saya jangan dirampas, rohani saya jangan dirampas. Supaya apa? Supaya hidup kita ini ada di dalam menolong Tuhan. Dan yang terpenting, sukacita itu lebih dari segala harta. Uang banyak tapi tidak ada sukacita, percuma. Tetapi uang sedikit cukup, ada sukacita. Itu merupakan satu kebahagiaan kita bersama-sama. Saudara sekalian, mari kita akan akhiri ibadah ini. Berbahagialah saudara gereja yang tetap bertahan meskipun hanya online. Tapi inilah firman Tuhan supaya kita tetap menjaga kekayaan yang kita miliki, tetap terjaga, tidak dirampas. Itulah yang kami harapkan supaya berbahagia saudaraku yang saat ini berkecukupan, saudara berbahagia. Tuhan, ini materi saya, kekayaan saya serahkan ke Tuhan supaya Tuhan jaga. Jiwa saya jaga, rohani saya dijaga, sukacita saya. Puji nama Tuhan. Kami akhiri firman Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam ibadah ini. Mari kita menyanyi bersama-sama pujian itu kudus kita tetap bersama-sama. Kudus, kudus Tuhan, kudus Firman Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau sampai ke jalan aku. Aku datang kepadamu untuk memberikan hidup yang berlimpah. Itu janji Tuhan. Jangan khawatir, kekayaan saudara dirampas, materi tidak ada kurang, jiwa, rohani saudara, sukacita harus saudara pertahankan supaya ada kedamaian dalam hidup saudara. Saudaraku sekalian, mari renungkan firman Tuhan ini supaya menjadikan hidup kita lebih tenang, sukacita dan sejahtera di dalam kehidupan saudara. Namanya yang beri menang. Namanya beri menang. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya. Kami sudah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin kekayaan harta kami dirampas. Baik materi, jiwa kami, rohani kami, sukacita kami, supaya kami tetap memiliki. Asalkan kami
tetap di dalam nama-Mu. Itu janji Tuhan. Ialah Tuhan hari ini berfirman, kami sudah berhenti berbicara, tapi Allah Roh Kudus akan menerjemahkan lebih lanjut. Terima kasih, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Sola Gratia dimanapun berada. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita mendapat berkat, berkat sukacita dan sejahtera sudah kita miliki hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah diburkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini sedang berperang untuk mengenyahkan, membasmi virus-virus yang ada, bahkan virus yang baru muncul. Kami tidak takut karena ada Yesus dari yang menaungi kita sekalian. Berkatilah Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, pejabat pusat sampai daerah, ABRI dan kepolisian saya pusat daerah. Berikan hikmat akal budi supaya dapat menjaga, memimpin bangsa ini pada jalan kebenaran dan hidup. Berikan kedamaian, dijauhkan dari peperangan, dijauh dan kekisruhan, jauhkan dari segala kejahatan, supaya kami hidup benar dan berkorban. Kami juga berdoa bagi hamba Tuhan, gereja-gerejamu tetap ada di dalam. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara mulai pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.